Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ja'far Ferry Irawan, mahasiswa PPG tahap 4 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini Senin 24 November 2025, saya melakukan video mengajar di SMP IT Mawataibin kelas 7 mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi Descriptive Text Home Sweet Home, metode pembelajaran Problem Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar pelajaran yang sangat menyenangkan, yaitu pelajaran Bahasa Inggris. Bagaimana kabarnya kelas 7? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga selalu baik selalu. Amin. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong dipimpin ketua kelasnya. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sekarang Pak Guru absen terlebih dahulu. Silakan angkat tangan dan bilang hadir. Astri Yuliana, Fatimah Zahra, Izratul Zaidah, Khalid Kamil Marzuki, Muhammad Octavio, Muhammad Rifki Aziz, Mafidatul Hasanah, Manzilatul Rahmah, Miftahul Khairi, Muhammad David Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Muhammad Fahmi Ishaqi, Muhammad Saiful, Muhammad Zakaria, Izin. Nadira Safa, Naufal Tasya, Rofiqil A'la, Sakit. semoga lekas sembuh. Amin. Nabila Almawira, Surya Ramadhani, Syaila, Hadirah. Syifa Octavia, Hadirah. Wildiatul Wajdah. Izin. Ada yang belum di absen? Sudah. Sekarang untuk meningkatkan nasionalisme, kita nyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalan untuk ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air.
Anak-anak kelas 7 yang hebat-hebat semuanya, sebelum pelajaran Pak Guru ingin memberikan suatu hal yang bisa membuat anak-anak kelas 7 semakin semangat belajarnya. Kita belajar bahasa Inggris itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di bidang apa saja, baik di kehidupan sehari-hari, karena dengan bahasa Inggris kita lebih mudah memahami apapun. Kemudian dalam pendidikan lebih lanjut, nah, kalau kita bisa bahasa Inggris dengan baik akan memudahkan dalam proses pendidikan kita. Yang terakhir, memudahkan kita untuk bisa berkarir dengan baik nanti setelah lulus kuliah, setelah lulus S1, S2, dan S3. Mudah-mudahan kelas 7 ini bisa konsisten belajar, khususnya belajar bahasa Inggris dan semua pelajaran. Siap ya untuk konsisten belajar ya? Siap. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Kita akan membahas pengertian descriptive text itu apa. Kemudian membahas susunan dari descriptive text itu apa aja, dan membahas unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam descriptive text. Kelas 7 yang hebat-hebat, Pak Guru ingin menanyakan terlebih dahulu. Ketika kita mendengarkan kata rumah atau home, apa yang ada di pikiran kita? Bangunan. Ada lagi? Tempat Tempat tinggal. Bangunan, tempat tinggal. Kemudian tempat ternyaman. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita di deskriptif ini akan membahas tentang tempat tinggal, membahas tentang isinya apa aja, terdiri dari apa saja, dan lain-lain. Selanjutnya, pernahkah teman-teman membayangkan, kan ini posisinya sedang di pondok pesantren, jarang pulang ke rumah. Pernahkah membayangkan rumahnya masing-masing? Kemudian misalkan disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh mendeskripsikan rumahnya itu bagaimana, kira-kira bisa enggak? Bisa. Mendeskripsikan itu termasuk jenis deskriptif text. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu deskriptif text. Kebetulan di materi kita itu membahas tentang home sweet home. Jadi mendeskripsikan tentang rumah, apa saja yang ada di rumah dan lain sebagainya. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Jenis bicara yang bertujuan untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda secara terlebih sehingga kepada seorang orang yang melihat atau merasakannya. Bagus sekali. Jadi inti dari descriptive text itu kita menggambarkan apa yang ingin kita deskripsikan. Bisa menggambarkan seseorang, misalkan menggambarkan temannya, atau menggambarkan tentang tempat, misalkan menjelaskan tentang pantai,
Dan kebetulan di teks ini kita mendeskripsikan tentang rumah, mendeskripsikan secara detail. Nah, mendeskripsikannya itu seringkali erat kaitannya dengan indera. Indera ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada penciuman dan lain sebagainya. Contohnya, rumahku sangat bersih. Kalau bersih kan berarti pakai indera penglihatan. Kemudian baunya harum berarti menggunakan indera penciuman. Nah, jadi deskriptif teks itu mendeskripsikan yang erat kaitannya dengan indera, mendeskripsikannya itu melalui indera. Nah, sudah paham ya apa itu deskriptif teks? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke contohnya. Langsung kita ke contohnya. Judulnya My Simple House. Ada yang tahu artinya? Rumahku yang sederhana. Menjelaskan rumahnya yang sederhana. Ini ada dua paragraf. Paragraf pertama disebut identification. Paragraf kedua disebut description. Identification itu mengidentifikasi, mau menjelaskan tentang apa. Ada yang menjelaskan tentang rumah, ada yang menjelaskan tentang ruangan yang ada di rumahnya, atau menjelaskan tentang halaman rumahnya. Jadi paragraf pertama ini identifikasinya dulu. Coba Pak Guru baca dulu. Hello, I want to tell you about my house. Pasti ada yang tahu artinya. Artinya apa? I want, saya menjelaskan kepadamu tentang rumah saya. Berarti ini identifikasinya, dia mau menjelaskan tentang rumahnya. Nah, my house is not big. Rumahku tidak besar, karena tadi judulnya kan rumahku yang sederhana. But it is comfortable. Tetapi rumahku comfortable, ada yang tahu artinya? Comfortable artinya nyaman, tidak besar tapi nyaman. Teman-teman pengen rumah yang nyaman kan ya? Nanti suatu saat kalau sudah dewasa punya rumah sendiri, semoga rumahnya jadi rumah yang nyaman. Selanjutnya, it is painted a bright green color. It is painted, diwarnai, rumahnya itu berwarna bright green color. Bright itu cerah, green hijau. Jadi warnanya hijau cerah. I live there. Saya tinggal di sana. With my mother bersama ibunya saya. My house is my favorite place to stay. Rumahku adalah favoritku untuk stay itu tinggal, untuk tinggal. Pintar-pintar semuanya melanjut ya, hebat-hebat. Tepuk tangan. Nah, paragraf pertama ini disebut apa tadi? Identification. Jadi identifikasi mau mendeskripsikan tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang rumah. Nah, selanjutnya description-nya. Jadi deskripsi dari rumahnya itu bagaimana? Itu ada di paragraf kedua. Coba Pak Guru baca. House has two small bedroom. Artinya? Rumah punya dua kamar kecil.
dua kamar tidur. Nah, bed itu apa? Bed itu kamar Bed itu tidur. kamar tidur. Dua kamar tidur kecil. Kalau kamar mandi apa? Bath. Kalau kamar mandi itu bathroom. Tulisannya BATH. Bathroom itu kamar mandi. Kalau kamar tidur bedroom. And one large living room, dan satu living room ada yang tahu apa? Ruang tamu. Living room ruang tamu. Nah, large besar, yang besar, ruang tamu yang besar. The living room is my favorite. Ruang tamu adalah tempat favoritku. Berarti penulisnya itu sering berada di ruang tamunya. Mungkin di sana dia belajar, membaca buku, atau mengerjakan tugas. Itu tempat favoritnya penulis. It has a soft sofa. Nah, it ini merujuk ke mana? Living room. Ya. Jadi ruang tamu has artinya memiliki a soft sofa. Sofa yang lembut. And a big television. TV yang besar. Makanya dia nyaman di sana ya. Mungkin karena sofanya soft. Soft tadi artinya apa? Lembut. Dan TV-nya yang besar. Selanjutnya, the kitchen. Kitchen itu apa? Dapur. Dapurnya is the next the living room. The next itu setelahnya. Setelahnya ruang tamu itu dapur. And my mom dan ibuku always cook delicious food there. Selalu pintar. Selalu memasak makanan yang enak, yang lezat. My bedroom. Bedroom artinya apa tadi? Is behind the kitchen. Behind artinya? Behind? Behind apa? Ada in front of. Kalau in front of itu di depan, lawannya di belakangnya behind. Jadi behind itu artinya di belakang. Kamar tidur berada di belakang dapur. My desk is in my bedroom. My desk itu tempat belajarnya berada di kamar tidurnya. And my books artinya apa? Buku are on the shelf. Berada di rak buku atau berada di lemari buku. Berarti penulisnya itu suka membaca ini. Suka membaca itu bagus atau tidak? Bagus. Suka membaca itu bagus sekali. Oleh karena itu kelas 7 semuanya harus suka membaca. Tiap hari harus membaca agar ilmu pengetahuannya semakin luas. Kalimat terakhir, I love my simple and cozy home. Saya suka my simple, sederhana, and cozy. Cozy itu sama dengan comfortable. Artinya nyaman. Saya suka rumahku yang sederhana dan nyaman. Sangat suka. Paragraf 2 ini tadi kan sudah kita artikan semuanya, itu mendeskripsikan rumahnya. Nah, kalau mendeskripsikan itu menggunakan kata apa? Apakah kata kerja atau kata sifat? Contohnya,
house has too small. Nah, small itu kecil. Kecil itu kata kerja atau kata sifat? Kata sifat. Kata sifat. Jadi dalam menjelaskan atau mendeskripsikan itu menggunakan kata sifat. Selanjutnya, generic structure atau susunan dari teks deskriptif itu tadi kan sudah kita pelajari ya, ada berapa? Ada dua. Dua. Yang pertama Identification. atau pengenalan, yang kedua Description. description atau deskripsi. Agar lebih mudah mengingatnya, Pak Guru berikan kata-kata yang mudah diingat, yaitu ide desi. Ide itu identification, desi itu description. Jadi susunan dari teks deskriptif itu adalah ide desi. Ide desi itu identification dan description. Selanjutnya, purpose of descriptive text. Tujuan dari teks deskriptif teks itu yang pertama untuk mendeskripsikan secara detail atau to share detail, untuk mendeskripsikan detailnya, detail-detail dari rumahnya itu bagaimana. Berikutnya, language feature of descriptive text atau unsur kebahasaannya. Kita kan belajar bahasa Inggris, jadi mempelajari unsur kebahasaannya itu apa saja. Yang pertama ada adjektif. Adjektif itu kata Sifat. sifat. Contohnya apa kalau sifat tadi? Small. Clean, big, comfortable, nyaman, cozy. Cozy itu artinya Nyaman. Itu adjektif. Jadi dalam teks deskriptif itu ada adjektifnya, ada kata sifatnya. Selanjutnya menggunakan preposition of place. Preposition of place itu keterangan tempat. Keterangan tempat contohnya behind, di belakang, next to. Next to di sebelah atau setelahnya. In front of artinya di depan, in front of. Kemudian dalam descriptive text itu menggunakan simple present tense. Contohnya, my house has 3 rooms. Nah, ini simple present tense. Karena simple present tense itu menggunakan verb berapa? 1 atau 2? 2. Verb 1. Simple present tense itu menggunakan verb 1. Kalau yang verb 2 itu past tense yang lampau. Karena ini kan mendeskripsikan kegiatan sehari-hari, mendeskripsikan hal yang umum, jadi menggunakan present tense. Ini menggunakan verb 1, contohnya has. Has itu verb 1. Nah, menggunakan has karena subjeknya my house. My house rumahnya kan cuma 1. Jadi ada s-nya. Masih ingat dulu jika ayu dewi itu tidak boleh pakai s, tapi kalau di it harus pakai s. Nah, my house ini kan kata gantinya it. Jadi ada s-nya, has. Kemudian my room is cozy, ruanganku nyaman. Selanjutnya ini contoh-contoh desain rumah. Ada yang rumahnya cozy. Cozy itu apa? Nyaman. Kemudian colorful, berwarna-warna. Unik, simple. Selanjutnya kita akan belajar dari permainan. Pak Guru minta semuanya
maju satu persatu. Permainannya pasti seru sekali. Sekarang agar lebih paham, kita bermain permainan yang seru. Semuanya sudah siap bermain? Siap. Permainannya tinggal mengeklik saja. Coba silakan maju Sabrina. Diklik pilih yang mana ini? Ayo maju aja, enggak apa-apa. Ini apa namanya? Kamar mandi. Kamar mandi bahasa Inggrisnya? Bathroom. Coba diklik. Kamar mandi. Jawabannya bathroom. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Living room is apa maju? Living room itu apa artinya? Ruang tamu. Ruang tamu yang mana? Coba kita cek jawabannya benar enggak? Yang A tadi. Oke, benar jawabannya. Berikutnya, we sleep in the. Saya maju. Kita tidur di mana? Kamar tidur. Ada yang tidur di kamar mandi, bathroom. Kita tidur di bedroom. Diklik. Sekarang Pak Guru saja yang ngeklik ya. Selanjutnya, we are eating. Artinya apa? We are eating itu kita kita cek jawabannya. Kita makan di dapur atau ruangan? Makan di living room. Kalau kitchen itu dapur. Oke, selanjutnya, there is a towel. Itu apa artinya? Handuk. Handuk itu di mana? Toilet. Oh, itu jadi bathroom artinya apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Oke, pertanyaan berikutnya. There's sabun. Sabun bahasa Inggrisnya? Oke, pintar. Selanjutnya, the cat is. Nah, kucingnya ini berada di mananya sofa? Depannya? Sampingnya ya? Nah, sampingnya? Side. Oke, pintar. Kalau in front apa artinya? Di depan. Beside. Samping. Above. Depan. Above di atas. Between Di antara. di antara. Jadi kucingnya itu berada di mana? Di sofa. Samping sofa. Bentar. Selanjutnya, the book is bla 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 the desk.
Nah, bukunya ini berada di mananya? Di bawah. Teks. Under jawabannya di bawah. Pertanyaan berikutnya. Where do you take a shower? Di mana kamu mandi? In the bedroom. Bedroom ya. Kalau bedroom mandi di kamar tidur. Kalau mandi di kamar tidur nanti dimarahi ibu nanti. Selanjutnya, where is the fish? Di mana ikannya? The fish is di dalam akuarium. Di dalam akuarium. In itu artinya di dalam. Selanjutnya, which part of the house? Artinya mana bagian dari rumah? Can you see in the picture? Ini ruang apa ini? Living room. Ruang apa di living room itu? Ruang makan. Bisa. Selanjutnya, what does mom do in the home? Nah, ibu melakukan apa? Yang mana? Washes the dishes in the kitchen. Ibuku mencuci piring kotor di dapur. Selanjutnya, Hani mops the floor. Mops itu artinya apa? Mengepel. Kalau menyapu itu apa? Sweep. Kalau mengepel itu mops. Yang mana yang menyapu? Mohon maaf, yang mengepel mana yang mengepel? Yang mengepel yang A. Kalau B ini menyapu. Bahasa Inggrisnya menyapu? Sweep. Gimana bahasa Inggris mudah kan ya? Mudah. Dan seru sekali. Selanjutnya tinggal 5 pertanyaan lagi. Where do you usually sleep? Di mana kita kalau tidur? In the bedroom. The bedroom. Yang B. Selanjutnya, the following di bawah ini, the following things di bawah ini are usually found in the bathroom. Bathroom artinya Kamar mandi. biasanya ditemukan di kamar mandi, except Kecuali. mana ya? Flat artinya? Flat artinya? Piring. Nah, piring itu ada di mana? Bawah artinya? Sampo. Lanjut. Sinta walks to, dia naik ya. Kalau naik itu apa? Upstairs, naik tangga. Selanjutnya, which thing will you not find in a bedroom? Manakah barang yang tidak kamu temukan di bedroom? Blanket. Blanket artinya? Selimut. Selimut itu ada di kamar tidur. Berikutnya, which part of house is this? Ini alat apa ini? Cuci. Jawabannya ya? Laundry. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Which one is toothbrush? Yang D. Toothbrush yang B. Yang ini atau ini yang? Yang B. Yang B, Pak. B. Yang Benar. disisir.
Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk bagaimana pembelajarannya, seru ya? Dari pemaparan yang Pak Guru sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada Pak. Silakan Sabrina. Apa bedanya home sama house? Pertanyaan yang bagus sekali. Apa bedanya home sama house? Itu kan artinya sama-sama rumah. Nah, bedanya home itu rumah secara non fisik. Jadi contohnya tempat yang nyaman untuk pulang, tempat yang nyaman untuk pulang itu rumah, home. Tapi kalau house itu adalah rumah secara fisik. Contohnya rumah secara fisik itu ada atapnya, ada pintunya, ada ruangannya, itu house. Tapi kalau home itu lebih ke hal-hal yang non fisik. Nah, contohnya rumahku adalah surgaku. Nah, kalau rumahku adalah surgaku itu pakai home karena rumah secara non fisik. Bisa dipahami Sabrina? Bisa. Terima kasih banyak, pertanyaan yang bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Silakan Rama. Deskriptif teks itu ada jenisnya ada berapa, Pak? Deskriptif teks itu jenisnya ada berapa? Pertanyaan yang bagus. Deskriptif teks itu jenisnya ada banyak sekali. Deskriptif teks itu bisa mendeskripsikan apa saja, bisa mendeskripsikan seseorang, bisa mendeskripsikan tempat, bisa juga mendeskripsikan tentang benda. Nah, kebetulan yang kita bahas tadi mendeskripsikan tentang apa, Rama? Rumah. Jadi jenis deskriptif teks itu ada banyak. Bisa mendeskripsikan apa saja tadi? Seseorang, terus benda dan tempat. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Paham. Sekarang Pak Guru bagikan lembaran. Silakan silakan dijawab. Silakan dijawab pertanyaannya. Diberi nama dan dijawab. Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang pertama, di mana biasanya Anda meletakkan bantal? Itu di pilihannya ABC kan ya, silakan dicoret saja. Ini diberi nama. Jangan lupa diberi nama semuanya. Bagus.
Benar. Ya, boleh silakan. Roh itu artinya sempit. Mesin itu kacau. Spesius artinya luas. Sudah selesai? Ya. Sudah, Pak Guru ambil lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang akan Pak Guru periksa sambil meriksa biar kelas kita semakin suasananya semakin cair. Kita main game dulu ya. Kita ice breaking dulu. Gamenya sederhana saja, menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Jadi yang disebutkan warnanya. Sudah siap semuanya? Siap. Jawab yang kompak ya. Merah, hijau, biru, hitam, kuning, hitam, hitam, Kita berdua lebih cepat ya. biru, merah, Konsentrasi ya. Yang dibaca warnanya, bukan tulisannya. Coba sekali lagi. Hijau bukan kuning. Lagi. kuning, Terus hitam, merah, hitam, kuning, biru, merah, nah, level 3 lebih cepat lagi Pak Guru menggesernya. kuning, biru, merah, biru, merah, hijau, merah, Ini apa, coklat atau merah? merah, Merah. biru, Kuning. hitam, Kuning. coklat, merah, hitam, hijau, Hijau. Konsentrasi ya.
Lagi-lagi. Hitam, Kuning. biru, merah, kuning, Lintang. hitam, hijau, merah kuning, Kuning, bukan merah. Selanjutnya. terima kasih. Sekali ya. Setelah Pak Guru periksa hasilnya bagus-bagus semuanya. Sekarang Pak Guru bagi kelompok dengan kemampuan yang beragam. Sekarang silakan membuat 4 kelompok, 2 perempuan, 2 yang laki-laki. Sekarang Pak Guru bagikan, ini agak geser sedikit ke sebelah sini. Pak Guru bagikan LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik. Satu kelompok 1. LKPD-nya tentang descriptive text. Sekarang silahkan simak penjelasannya Pak Guru terlebih dahulu. Nah, di LKPD tersebut ada bacaan tentang descriptive text. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang struktur dari descriptive text. Kemudian ada pertanyaan yang diminta untuk menyebutkan adjektifnya, kata sifatnya apa saja. Dan ada pertanyaan yang diminta untuk menyebutkan preposition of place-nya. Preposition of place itu apa tadi? Kata keterangan kata keterangan tempat, place itu. Ada yang ingin ditanyakan dalam tugas ini? Paham semuanya ya? Kalau tidak paham, silahkan dibaca dan dikerjakan bareng-bareng kelompoknya, kerjasama. Ditulis nama kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Sampai mana? Sekarang preposition of place ini mencari keterangan tempat. Keterangan tempatnya yang mana? Sekarang mencari keterangan tempat. Oh iya, bagus sekali. Bentar, sudah selesai kelompok 4. Mana? Oh, hijau cerah, hijau cerah. Kemudian ini yang bagus. Nyaman, komfortable, nyaman. Apa? Large, luas.
Sudah semuanya ya? Sudah. Silakan dikumpulkan. LKPD 1 ini membahas tentang unsur kebahasaannya, meliputi adjektif dan preposition of place. Karena LKPD 1-nya Pak Guru periksa dan teman-teman mengerjakan LKPD 2. LKPD 2 ini berisi menulis teks deskripsi. Jadi semua kelompok membuat deskripsi tentang rumah yang ingin dideskripsikan. Terserah mau mendeskripsikan tentang apa. Ada pertanyaan? Boten. Kemudian Pak Guru bagikan LKPD 2. Ditulis nama kelompoknya, jangan lupa. Silakan membuat sekreatif mungkin. Minimal ada 2 paragraf. Paragraf pertama identification dan paragraf kedua deskripsinya. Silakan kerjasama. Kelompok 3 membuat deskripsi apa? Kelompok 2 mendeskripsikan apa? Rumah yang sweet. Oke, bagus. Lanjut. Sama yang bagus, gantian. Ini membuat tentang rumah yang seperti bagus. Ada sama yang bagus. Lanjutkan. Sudah sampai paragraf berapa? Pertama sudah selesai. Terus paragraf
paragraf kedua deskripsinya. Berapa paragraf? Ini satu, oke. Lanjutkan. Isi identifikasi. Kalau ada yang nggak tahu artinya boleh buka kamus atau tanya ke Pak Guru bahasa Inggrisnya. Kelompok 4 ada yang ditanyakan bahasa Inggrisnya? Untuk paragraf kedua isinya deskripsi. Isinya ini gimana tuh? Silakan tanya kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Bahasa Inggrisnya nyaman itu cozy atau comfortable. Apa? Ruangan, room. ROOM, ruangan. Ada yang ingin ditanyakan? Bahasa Inggrisnya coklat itu brown. Kursi yang coklat. Tulisannya ini BROWN, brown, coklat. Ini ruangannya ada berapa? Untuk sini semuanya. Ada 4. Oke, terus lanjutkan. Sudah sampai paragraf kedua, akhirnya terus. Sudah? Terus. Lanjutkan.
Sudah sampai mana? Kelompok 4 sudah? Kalau sudah, Pak Guru ambil ya, dikumpulkan. Kelompok 3 sudah? Bagus. Cek dulu. Kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Cek dulu. Hasilnya bagus-bagus sekali, kreatif sekali kelas 7 ini, pintar-pintar sekali. Selanjutnya Pak Guru minta untuk menampilkan hasil karya tulisnya, membacakan ke teman-temannya apa yang sudah dibuat dari kelompoknya, biar semuanya bisa belajar bareng. Siapa yang ingin maju untuk menyampaikan? Vio. Oke, kelompok 1 Vio, silahkan maju Vio. Yang lainnya dengarkan baik-baik ya. Semuanya maju kelompok 1. Zero. My house is small but very comfortable. It has a Sebentar. Agak ke tengah dikit biar semuanya bisa kelihatan. Di sini, di sebelah sini. Diulang lagi ya. Kurang ke sini. Sweet home. My house is small but very comfortable. It has a bedroom, a living room, a kitchen, and a bedroom. The walls are painted like blue, which makes the rooms feel fresh and calm. In the living room, there is a soft brown sofa and a small wooden table where my family gathers to talk or watch TV. Behind the house, there is a little garden with colorful flowers and mango tree. In the afternoon, I like to sit there and read a book while feeling the cool breeze. The world is not big, but it is full of love and happiness. That's why I call it my sweet home. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Kelompok 1 membuat tentang rumah yang nyaman, rumah impiannya. Terima kasih banyak kelompok 1. Selanjutnya, kelompok mana yang ingin maju? Kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3. My simple house. Hello, I want to tell you about my house. My house is not big, but it is comfortable and clean. It is painted a bright green color. I live there with my mother and father. My house is my favorite place to stay. House has 2 small bedrooms and 1 large living room. The living room is my favorite. It has a soft sofa and a big television. The kitchen is next to the living room, and my mom always cook delicious food. There, my bedroom is behind the kitchen. My desk is in my bedroom, and my books are on the shelf. I love my simple and cozy room very much. Tepuk tangan. Kelompok 2 menulis tentang rumah yang sederhana, rumah yang sederhana namun nyaman. Bagus sekali. Sekarang Pak Guru ingin melakukan
review dari tugas-tugas yang telah dikerjakan. Tadi LKWD pertama membahas tentang strukturnya. Strukturnya semuanya sudah pintar-pintar. Kelompok 1 sampai 4 sudah benar semua. Paragraf pertama disebut apa tadi? Identification. Kemudian paragraf kedua disebut Description. selanjutnya adjektifnya, kata sifatnya juga sudah bisa mencari mana yang adjektif. Di antaranya ada big. Big artinya Besar. large. Luas. Large itu luas. Kalau big besar. Kemudian ada comfortable. Nyaman. Itu pronunciation-nya comfortable, bukan comfortable, tapi comfortable. Comfortable artinya nyaman, itu sama dengan cozy. Selanjutnya membahas tentang preposition of place, kata keterangan tempat. Kelompok 1 sampai 4 juga sudah mampu menemukan mana yang preposition of place. Di antaranya ada apa saja tadi? Behind. Behind. Next to. Next to. Under. Apa lagi? In front. In front of. Pinter-pinter semuanya. Selanjutnya di LKWD yang kedua diminta untuk membuat karangan bebas tentang descriptive text. Membuatnya secara kelompok dan semuanya kreatif semuanya. Ada yang menjelaskan tentang rumah yang sederhana namun nyaman, ada yang menjelaskan rumah impiannya, home sweet home. Sekarang kita melakukan refleksi dari apa yang telah kita pelajari. Dari pembelajaran tadi, pembelajarannya menarik atau tidak? Menarik. Menarik sekali ya. Apakah ada hal-hal yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua. Selanjutnya coba simpulkan tadi kita mempelajari apa saja. Descriptive text. Descriptive text itu apa? Teks yang menggambarkan orang Teks yang mendeskripsikan secara rinci. Kemudian unsur kebahasaannya tadi yang pertama ada adjektif. Adjektif itu kata. Kemudian unsur kebahasaan lainnya ada preposition of place yaitu dan yang ketiga menggunakan simple present tense. Selanjutnya strukturnya bagaimana strukturnya? Identification and description. Identifikasi dan Deskripsi. Identification dan description. Pintar-pintar semuanya. Terima kasih banyak. Sekarang Pak Guru ingin menyampaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prosedur teks. Prosedur teks itu adalah teks yang membahas tentang cara membuat sesuatu. Pasti tidak sabar menunggu pertemuan selanjutnya. Betul kan ya? Betul. Berikutnya Pak Guru ingin tanya lagi refleksi dari pembelajaran tadi. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Ada yang bisa menjawab? Yang perlu ditingkatkan apa saja? Pengetahuan tentang arti dari kosakatanya. Oke, bagus. Berarti yang perlu ditingkatkan arti dari bahasa Inggrisnya. Berarti sering-sering membaca dan mengartikan. Oke, bagus. Berarti itu yang perlu
ditingkatkan lagi. Selanjutnya karena sudah paham semuanya dan waktunya sudah habis, Pak Guru ingin berterima kasih kepada kelas 7 sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif. Pak Guru harap teman-teman kelas 7 terus semangat belajarnya, terus semangat belajar setiap hari, belajar sampai lulus SMP, lanjut belajar sampai di pendidikan yang paling tinggi. Siap ya? Siap. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Minta tolong dipimpin ketua kelas. Persiapan. Pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir bima 'allamtana wa bi'amrina alladhi yanfa'una wa bifaqina wa faqihana wa qarobati dana fikirina ya Allah, berikan ilmu yang manfaat dan beritahukan apa yang manfaat ya Allah. Fahamkan kami dan sahabat dan juga kerabat tentang agama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semangat belajarnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.